Kita keluarkan semua kotoran yang berada di dalam perut ikan agar proses fragmentasi nanti tidak ada bakteri yang tercampur. Nah, setelah semua bersih, kita cuci dengan air ya, agar tidak ada bakteri yang masuk, oke? Nah, setelah ikan bersih, kita siapkan plastik agar pada saat kita menguleni atau pada saat kita mengaduk, pada saat proses pembuatan bekasem tetap higienis. Dan juga sebelum memakai plastik ini tadi, saya telah mencuci tangan dengan bersih. Nah, di sini setelah tangan kita terbungkus oleh plastik, kita membutuhkan baskom untuk tempat wadah atau tempat mengaduk. Baskomnya bersih ya, jangan lupa. Nah, setelah itu bahan yang kita butuhkan adalah ikan. Ikan yang saya pakai di sini adalah ikan lumo sekitar setengah kilo. Namun saya membagi duanya saja agar tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah nasi dingin. Secukupnya saja ya. Yang ketiga adalah sedikit garam, namun tidak terlalu dikit ya. Selanjutnya sekitar 1 sendok teh atau 2 jumput gula. Langkah pertama, kita masukkan ikan yang telah kita cuci bersih ke dalam wadah. Masukkan semua ya. Jangan ada yang tertinggal, dan juga tiriskan airnya agar airnya tidak terikut campur pada saat proses pengadukan. Nah, selanjutnya kita tambahkan garam. Di sini saya memakai sekitar 3 sendok ditambah sejumput garam. Alasan mengapa saya menggunakan garam ini lumayan banyak itu karena agar pada saat proses fragmentasi, garam ini bisa membantu ikan agar bisa lunak dan tulang-tulangnya tidak keras dan tidak akan membuat kita keselak. Selanjutnya tambahkan sekitar 2 jumput atau sekitar 1 sendok teh gula. Nah, selanjutnya kita tambahkan nasi. Di sini saya memakai sekitar 1 mangkok kecil nasi. Dan sedikit info ya, nasi yang saya pakai di sini saya tidak memblendernya terlebih dahulu. Dan tentunya ada alasan mengapa saya tidak memblendernya, karena jika di blender itu akan mengeluarkan lendir yang terlalu banyak dan bisa membuat fragmentasi atau bekasem ikan ini tidak bertahan lama. Nah, selanjutnya kita kepal-kepal nasinya agar sedikit halus namun tidak terlalu halus. Cukup kita kepal-kepalkan pelan-pelan, perlahan saja. Jika kira-kira sudah cukup, kita tambahkan sekitar 3 jumput. Namun ingat ya, pada saat proses penambahan kita jangan langsung memasukkannya agar tidak terlalu banyak nasi sehingga bekasam akan tahan lama dan tidak banyak mengeluarkan lendir. Karena enak atau tidaknya bekasem itu tergantung pada proses penambahan nasi dan proses penambahan sedikit garam dan gula. Itu ya guys, jangan lupa. Lalu kita aduk perlahan-lahan namun tidak terlalu kuat ya, dan tidak terlalu kencang agar tangan kita tidak terluka pada saat proses pengadukan, melainkan perlahan-lahan saja. Nah, kira-kira seperti ini hasil dari proses pengadukan yang telah saya lakukan tadi. Ikannya tidak hancur, nasi dan garam serta gula tercampur merata. Nah, yang kita butuhkan adalah wadah seperti ini ya, wadah sekitar 5 cm. Usahakan wadahnya bersih. Lalu kita masukkan sedikit demi sedikit ikannya. Ingat, kita ratakan ikan, jangan sampai ikan tidak rata ya, karena ini akan berpengaruh pada saat proses fragmentasi nanti dan rasanya bisa mengganggu bila tidak rapat. Harus diperhatiin ya, karena ini merupakan proses pembuatan bekasam yang nikmat.
Lakukan terus. Nah, jika sudah penuh, kita tambahkan sedikit garam di atasnya. Ingat, sedikit saja. Lalu setelah kita tutup rapat agar tidak ada udara yang masuk, kita tekan, kita tambahkan lakban. Kita lakban pada sisi bagian depan, belakang, atas, bawah agar tidak ada angin. Dan ini juga nih guys, sekedar info. Jika masuk angin, maksudnya di dalam wadah terdapat angin, itu maka akan menimbulkan bakteri masuk ke dalam dan bisa menimbulkan belatung. Nah, jadi ini gunanya di lakban agar bekasem kita rasanya nikmat dan higienis. Rekatkan pada semua bagian ya. Kita lakukan juga pada bagian atas. Kita rekatkan semua menjadi satu. Rekatkan, ingat kita rekatkan agar tidak ada angin yang masuk dan tidak ada bakteri. Nah, agar kita mengetahui bekasem kita sudah jadi atau belum, itu kita sisakan pada bagian atasnya dikit saja ya, jangan kita lakban. Pada bagian atasnya itu, yang bagian segi 4 itu biar kita bisa melihat apakah proses fermentasi berlangsung secara benar dan tidak ada ulat atau tidak ada belatung dan hewan-hewan sejenisnya yang bisa mengganggu. Nah, setelah itu kita diamkan karena proses fermentasi akan berlangsung. Ingat, jangan dibuka-buka ya. Kita tunggu hingga 2-3 hari. Oke.